Hai, kembali di channel Fir Dokumentari. Pernah nggak kamu bertanya, dari mana semua fondasi teknologi modern ini berasal? Jawabannya bukan dari revolusi industri di Eropa abad semundur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dunia berada dalam cengkeraman mitos, sihir, dan filosofi tanpa bukti. Hingga akhirnya muncul sebuah era di mana segelintir pemikir jenius memutuskan untuk mengubah cara manusia melihat alam semesta. Mereka menolak menebak-nebak. Mereka menuntut bukti. Hari ini, kita akan membedah anatomi intelektual dari 4 raksasa sains, 4 arsitek yang merumuskan metode eksperimen, meletakkan dasar ilmu kimia, kedokteran klinis, epidemiologi, dan optik visual. Mereka tidak hanya menemukan alat, mereka menemukan cara berpikir yang membangun dunia modern kita. Sebelum abad ke-8, ilmu kimia dikenal sebagai alkimia, sebuah disiplin yang lebih dekat dengan dunia sihir dan takhayul, di mana orang mencoba mengubah besi menjadi emas. Lalu datanglah Jabir bin Hayyan. Keahlian utama Jabir adalah mengkuantifikasi materi. Langkah revolusioner pertamanya adalah membuang semua unsur mistik dan menggantinya dengan presisi matematis. Ia meyakini bahwa reaksi kimia bukanlah keajaiban, melainkan proses alami yang harus ditimbang, diukur, dan bisa direplikasi. Jabir merancang instrumen laboratorium yang terkalibrasi. Penemuan terbesarnya dalam metode ini adalah distilasi atau penyulingan murni. Ia merancang alambi alat kaca leher panjang untuk memisahkan zat berdasarkan titik didihnya. Ia juga membakukan teknik kristalisasi dan sublimasi. Melalui metode ini, Jabir berhasil menemukan unsur-unsur fundamental yang mengubah arah industri, yaitu adalah asam sulfat, asam nitrat, asam klorida, dan aqua regia satu-satunya campuran asam yang mampu melarutkan emas murni. Lihatlah sekeliling Anda hari ini. Industri petrokimia yang menyuling minyak bumi menjadi bahan bakar dan plastik. Pabrik farmasi yang mensintesis obat-obatan hingga parfum yang Anda pakai semuanya bekerja menggunakan cetak biru distilasi. Jabir, setiap laboratorium kimia di dunia saat ini dengan deretan tabung reaksi dan gelas ukurnya adalah warisan langsung dari sang arsitek laboratorium pertama. Bergerak ke abad ke-9, kita bertemu dengan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Keahlian absolutnya adalah kedokteran klinis berbasis observasi. Langkah dan metode Ar-Razi sangat pragmatis. Ia menolak mempercayai teks medis kuno dari Yunani secara buta jika hasil pengamatannya di bangsal pasien menunjukkan hal yang berbeda. Ia adalah pelopor rekam medis awal mencatat setiap gejala, suhu tubuh, dan respons pasien terhadap obat secara harian. Kehebatan metodenya terbukti saat ia diminta menentukan lokasi pembangunan rumah sakit utama. Alih-alih menebak, Ar-Razi menggantung potongan daging segar di berbagai sudut kota. Ia mencatat lokasi mana yang dagingnya paling lambat membusuk. Disitulah ia membangun rumah sakitnya, karena udara di sana terbukti paling minim patogen. Ini adalah salah satu bentuk awal dari mikrobiologi lingkungan. Di bangsal klinis, penemuan hebatnya tercatat ketika ia menjadi manusia pertama yang membedakan cacar smallpox dan campak measles secara akurat. Ia juga mengisolasi alkohol murni, etanol, dan menggunakannya sebagai antiseptik pembedahan pertama di dunia, serta menemukan benang bedah dari usus hewan. Hari ini, setiap kali sebuah perusahaan farmasi merilis obat baru, mereka wajib melakukan uji klinis, membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain secara terukur. Prinsip observasi langsung ini diajarkan oleh Ar-Razi, dan standar mutlak disinfektan alkohol di setiap ruangan operasi modern adalah warisan dari analisis kimianya terhadap infeksi luka bedah. Jika Ar-Razi adalah pakar di lapangan, maka Ibnu Sina adalah arsitek sistemnya. Keahlian utamanya adalah deduksi logis, epidemiologi, dan farmakologi. Metode Ibnu Sina adalah sistematisasi ekstrem. Ia mengumpulkan seluruh data medis yang berserakan dari berbagai peradaban, menyaringnya melalui uji farmakologis miliknya, lalu merangkainya ke dalam satu struktur logis tanpa cacat. Hasilnya adalah Al-Conan fi Al-Tib, The Canon of Medicine, buku teks yang membagi anatomi, penyakit, dan obat ke dalam bab dan subbab yang sangat terstruktur. Secara analitis, penemuan terbesarnya adalah dalam bidang epidemiologi ratusan tahun sebelum manusia menciptakan mikroskop. Ibnu Sina menggunakan logikanya untuk menyimpulkan bahwa penyakit menular seperti TBC tidak disebabkan oleh kutukan, melainkan menyebar melalui invisible seeds particle mikroskopis yang bergerak melalui udara, air, dan tanah. Untuk mengatasi wabah
yang mematikan. Langkah taktis yang ia temukan adalah metode Al-Arba'iniyah, yaitu mengisolasi orang yang terinfeksi secara ketat selama 40 hari untuk memutus rantai partikel tak kasat mata tersebut. Metode 40 hari ini sangat revolusioner sehingga diadopsi oleh dunia barat berabad-abad. Kemudian, istilah Al-Arba'iniyah diterjemahkan ke bahasa Italia kuno menjadi quarantena. Ya, protokol karantina global yang menjaga umat manusia dari kepunahan saat pandemi modern melanda. Murni berakar dari metodologi epidemiologi Ibnu Sina. Terakhir, kita memasuki dunia fisika dan cahaya bersama Ibnu Al-Hatam. Keahlian utamanya adalah fisika optik dan matematika terapan. Langkah dan metode Al-Hatam adalah puncak dari sains modern. Ia membuktikan teori matematika menggunakan eksperimen fisik. Sebelumnya, para filsuf Yunani percaya pada teori emisi yang menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena mata kita menembakkan semacam sinar laser ke arah objek. Al-Hatam membantah hal ini dengan metode empiris murni. Melalui eksperimen ruang gelap atau kamera obskura, ia membuktikan teori intromisi, bahwa sebuah objek memantulkan cahaya ke segala arah, dan sebagian cahaya itu masuk menembus lensa mata kita. Ia merumuskan hukum dasar pemantulan dan pembiasan cahaya, serta secara detail membedah dan menamai anatomi mata optik, seperti kornea, lensa, dan retina. Tanpa Al-Hatam, era digital saat ini tidak akan pernah ada. Dari eksperimen kamera obskuranya, lahir teknologi lensa yang berkembang menjadi kamera fotografi, mikroskop untuk meneliti virus, hingga teleskop luar angkasa. Hukum pembiasan cahayanya juga adalah dasar mutlak bagi penciptaan. Kabel fiber optik saluran cahaya yang mentransfer data internet berkecepatan tinggi yang Anda gunakan untuk menonton video ini sekarang. Keempat arsitek ini Jabir dengan presisi kimianya, Ar-Razi dengan observasi klinisnya, Ibnu Sina dengan sistematisasinya, dan Al-Hatam dengan pembuktian matematisnya mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar alat atau teori. Mereka mewariskan metode ilmiah, sebuah cara berpikir yang menuntut kita untuk selalu mengobservasi, mengukur, meragukan, dan membuktikan kebenaran alam semesta melalui fakta. Itulah mesin sesungguhnya yang menggerakkan peradaban umat manusia hari ini. Terima kasih telah menyelami anatomi sains bersama kami. Sampai jumpa lagi pada perbincangan lain tentang sejarah yang mungkin belum pernah kamu ketahui.